Dia nyalakan lighternya dan boom, semuanya terbakar. Hai, welcome back to my channel, Madam Nesha Official. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya, supaya next time kalau Mami upload video lagi, kamu bisa dapat notifikasinya. Di Madam Nesha Official ada segmen CNKM dan video reaction. Untuk segmen CNKM alias curhat neti ke Mami, kamu boleh kirimkan kisah nyata yang pernah kamu alami dan kirim ke email curhatneti@gmail.com. Nanti akan Mami bacakan dan videonya akan tayang di channel YouTube Madam Nesha Official. Dan untuk segmen video reaction, kamu boleh tag Mami di Instagram atau di TikTok @madamnesha untuk video-video yang menarik lainnya. Di episode kali ini, langsung aja kita masuk di segmen CNKM, Curhat Neti ke Mami. Cerita kali ini datang dari teman kita, Almira, yang ada di Bekasi. Kita panggil aja Mira ya guys ya. Halo Mira, terima kasih sudah mengirimkan kisah perjalanan kehidupan yang kamu lalui ke email Mami, curhatneti@gmail.com. Baik, seperti apa perjalanan kehidupan Mira? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Mira memiliki suami yang bernama Jerry. Dari hasil pernikahan mereka memiliki 2 putri. Jerry bekerja sebagai seorang PNS dan Mira sebagai full-time mother alias ibu rumah tangga. Kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Tapi beberapa waktu belakangan ini, Jerry semakin sering pulang telat ke rumah. Bahkan tidak pulang sama sekali. Awalnya Mira memakluminya. Setiap Mira bertanya dengan Jerry, kenapa selalu pulang telat? Jerry selalu menjawab, banyak meeting. Uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari Mira serba berkecukupan. Hidup tidak pernah kekurangan, karena gajinya Jerry yang lumayan besar. Hingga suatu hari, datanglah Fania, tetangga yang tinggal satu komplek dengan Mira, bertamu ke rumah Mira. Mira menyambutnya dan mempersilahkan Fania masuk ke dalam rumahnya. Fania pun duduk dan mereka memulai percakapan. Gimana kabarnya, sayang? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih, say? Tumben pagi-pagi main kemari. Biasanya sore-sore main kesini. Nggak apa-apa, say. Hanya mampir aja. Suami kamu udah berangkat kerja ya? Masih kerja jadi PNS kan? Iya, udah berangkat kerja. Ya iyalah, say, masih. Emang kenapa sih? Kok nanyain suami aku? Nggak apa-apa, say. Cuma nanya doang. Ya, syukurlah kalau suamimu masih kerja. Kamu enak ya. Gaji suami besar. Hidup kamu berkecukupan. Nggak pernah ngerasain kekurangan seperti aku. Ah, kamu nih bisa aja, say. Mira terdiam dan nampak termenung. Fania bertanya, Kenapa, say? Kok kamu bukannya kelihatan seneng, malah kayak orang sedih gitu? Oh, nggak apa-apa kok. sambil tersenyum getir.
Ceritain aja, Say. Gak apa-apa kok, gak usah malu. Kemudian Mira bercerita. Aku belakangan ini lagi kesel sama suami aku. Sekarang dia jadi sering pulang telat, bahkan sering gak pulang ke rumah. Alasannya meeting di kantor lah, acara di luar kota lah. Aku dan anak-anak kan juga butuh waktu bersama dia. Gitu ya. Mira, sebenarnya aku datang ke sini bawa kabar tentang suami kamu. Tapi aku bingung gimana mau memulainya. Hah? Kabar apa, Say? Tapi kamu jangan marah ya. Dan jangan bertindak gegabah ya, Mir. Fania bicara seperti itu karena dia tahu banget wataknya Almira yang memang gampang meledak-ledak. Mira jawab, Iya, enggak, santai aja. Ada kabar apa sih? Ayo buruan, aku penasaran. Sebenarnya aku melihat suami kamu jalan dengan wanita lain. Hah? Di mana? Siapa perempuannya? Kamu tahu perempuan itu? Ya, nggak tahu sih. Tapi waktu itu aku lihat Jerry lagi sama wanita lain di Cafe X. Kamu tahu kan Cafe X yang aku maksud? Oh iya, aku tahu kok Cafe X. Oh gitu ya. Anyway, makasih ya udah kasih info ini ke aku. Tapi sih aku belum percaya sepenuhnya ya, karena kan aku belum lihat dengan mata kepala aku sendiri. Iya, bener Say. Maksud aku, coba kamu selidiki dulu. Pastikan aja. Takutnya kan aku salah lihat ya waktu itu. waktu berlalu. Mereka ngobrol sampai sore, lalu Fania pamit pulang. Fania pulang, Mira overthinking. Dalam batinnya selalu berpikir, apa iya ya suamiku main gila sama wanita lain. Amarah Mira membara, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Malam harinya, Jerry pulang kantor. Mira bersikap berusaha seperti biasa. Dia tetap menyiapkan makan malam Jerry, handuk, dan pakaian tidurnya Jerry. Setelah Jerry selesai makan malam, tiba-tiba Jerry ngomong, Sayang, besok aku ada rapat dadakan di kantor ya. Mungkin aku pulangnya agak telat. Loh, wong besok hari Minggu sayang. Ada-ada aja kamu. Iya, soalnya hari Senin aku ada audit. Kerjaan aku ada yang belum selesai, makanya besok harus diselesaikan secepatnya. Oh, ya udahlah. keesokan harinya, Jerry berangkat ke kantor jam 10 pagi. Perasaan Mira sangat gelisah dan hatinya tidak tenang. Firasatnya mengatakan Jerry sedang membohongi. Tanpa sepengetahuan Jerry, diam-diam Mira membuntuti Jerry dari belakang dengan mengendarai mobil mereka yang satu lagi. Sepanjang perjalanan membuntuti Jerry, hati Mira semakin gelisah. Berharap semua yang dikatakan Fania kemarin tidak benar. Ucapan Fania selalu terngiang-ngiang di telinga Mira.
Mira terus berharap semoga apa yang diceritakan oleh Vania kemarin tidak benar. Hingga mobil Jerry berhenti di satu tempat, yaitu Cafe X. Ternyata benar yang diceritakan oleh Vania kemarin. Mira melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jerry tidak ke kantor, melainkan ke Cafe X. Jerry turun dari mobil, langsung cipika-cipiki dan bermesraan dengan wanita lain yang kebetulan memang sudah berdiri menunggu Jerry di depan pintu masuk Cafe X. Mira mendidih, amarahnya meledak-ledak, tapi dia tetap berusaha untuk bisa mengendalikan diri. Mira memutar balik mobilnya dan memperhatikan orang-orang yang berjualan di sekitaran Cafe X tersebut. Betapa senangnya hati Mira ketika dia melihat ada orang yang jual bensin eceran di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, Mira langsung membeli beberapa botol bensin eceran yang sudah tersedia di dalam kemasan botol bekas air mineral. Mira lanjut nyetir menuju ke Cafe X. Sebelum turun di Cafe X, Mira pastikan dulu bahwa dia sudah bawa lighternya. Kebetulan Mira memang seorang perokok. Lalu dengan gagah perkasanya, Mira menyiramkan semua bensin eceran yang tadi dia baru beli ke sekitaran Cafe X. Dia nyalakan lighternya dan boom, semuanya terbakar. Panas terik matahari membuat api dengan cepat menjalar di sekitaran Cafe X. Untungnya mereka berdua selamat. Tapi Cafe X mengalami banyak sekali kerugian. Banyak warga sekitar yang melihat Mira lah yang melakukan pembakaran itu. Manajer Cafe X dengan cepat melaporkan Mira ke polsek terdekat. Polisi segera datang dan Mira diamankan ke polsek terdekat. Kebetulan keponakannya Mira adalah salah satu petugas di polsek tersebut. Saat melihat kedatangan Mira di polsek, ponakannya terkejut bukan main. Lah, Tante? Kok Tante? Ya ampun, Tante. Tante kenapa bisa begini? Kok sampai nekat bakar Cafe X? Untung aja nggak ada korban jiwa loh, Tante. Mira menjawab. Abisnya tante sakit hati sama om kamu. Dia udah bohongin tante. Ternyata selama ini dia selingkuh di belakang tante. Singkat cerita, kasus Mira di pihak berwajib terus berlanjut. Mira dijatuhi hukuman 6 bulan penjara di polsek. Ponakannya langsung memberi kabar ke keluarganya. Semua keluarga kaget mendengar berita ini. Keluarga Mira datang untuk menjenguk Mira di polsek sambil mengurus berkas-berkas yang diperlukan agar bisa menjadi penjamin. Akhirnya Mira dibebaskan bersyarat. Mira merasa lega
walau hatinya harus hancur karena kecewa terhadap Jerry. Tapi prinsip Mira, yang namanya pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Mira bertekad ingin meminta cerai saja. Sesampainya Mira di rumah, keluarganya menanyakan ingin bagaimana kelanjutan rumah tangga Mira dengan Jerry. Mira ungkapkan semua isi hatinya dan keputusannya sudah bulat, ingin bercerai saja dari Jerry. Di satu sisi, Jerry entah kemana. Dia gak berani pulang ke rumah. Mungkin karena dia tahu Mira pasti marah dengan kasus perselingkuhan itu. Beberapa hari kemudian, Jerry mengirimkan perwakilan dari pihak keluarga untuk datang meminta maaf dengan Mira. Tetapi Mira menolaknya. Dia tidak bisa menerima permintaan maaf yang diwakilkan. Mira tetap dengan pendiriannya, ingin cerai. Waktu terus berjalan. Akhirnya perceraian pun terjadi. Sejak saat itu, Mira menyimpan dendam kepada laki-laki dan pelakor. Mira menjalani hidup hanya dengan kedua anaknya saja. Walau Mira menyadari bahwa menjadi seorang single parent adalah berat, karena banyak sekali omongan tetangga yang membuat panas telinga. Tapi Mira berusaha untuk tetap tegar menjalani badai cobaan hidup. Tahun demi tahun berlalu. Mira mulai membuka bisnis kulinernya dari uang hasil tabungannya. Bisnisnya maju, berkembang. Dan anak-anak Mira pun sudah tumbuh menjadi remaja. Hingga satu waktu Vania, sahabatnya Mira, mengadakan acara kumpul sahabat di rumahnya. Tentu saja Mira diundang. Tibalah hari di mana diadakan acara tersebut. Mira datang ke rumah Vania. Mereka bersilaturahim, ngobrol panjang lebar, sampai Vania mengenalkan temannya yang lelaki kepada Mira, bernama Taufik, seorang pebisnis yang tajir. Saat pertama kali Mira bersalaman dengan Taufik, dia merasakan getaran-getaran yang berbeda di antara mereka berdua. Mereka saling bertatap mata dan berbalas senyum. Ada sesuatu yang dia rasakan dengan Taufik. Kesan pertama begitu menggoda iman, Mereka berdua langsung akrab dan saling bertukar nomor handphone. Tapi ada sedikit rasa kecewa di dalam hati Mira. Karena ternyata Taufik telah memiliki istri. Walau begitu, tetap saja Mira gak peduli. Dia tetap cuek. Mungkin karena luka di masa lalu. Suaminya diambil oleh perempuan lain, menjadikan Mira berhati batu. Dia tidak lagi peduli apakah Taufik memiliki istri atau tidak. Sejak saat itu,
Mira dan Taufik jadi sering telepon-teleponan, chat-chatan, dan janjian untuk bertemu, kita sebut saja di Cafe Z. Mereka bertemu di Cafe Z dan tanpa basa-basi, Taufik langsung mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Mira. Gayung pun bersambut. Mira juga mengungkapkan rasa ketertarikannya terhadap Taufik. Mereka berdua dimabuk asmara. Setelah mereka resmi berpacaran, Taufik jadi sering main ke rumahnya Mira. Bawain makanan, transferin duit untuk Mira shopping, dan semua untuk kebutuhan Mira serta anak-anaknya. Mira semakin kelepek-kelepek sama Taufik. Melihat Mira dimabuk asmara dengan Taufik, membuat anak-anaknya senang dan menyetujui hubungan asmara Mira dengan Taufik. Tapi Mira nggak berani cerita ke anak-anaknya bahwa Taufik memiliki istri dan anak juga. Taufik memiliki istri yang bernama Yeni. Mereka memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Karena Taufik lagi kasmaran sama Mira, dia jadi jarang pulang ke rumah. Setiap Taufik pulang ke rumah, istrinya selalu bertanya, Kamu kemana aja sih, Mas? Kok setiap ditelepon nggak pernah angkat? Kalau di chat nggak pernah aktif, nggak pernah ngasih kabar ke aku. Aku khawatir terjadi apa-apa sama kamu, Mas. Taufik malah marah dengar pertanyaan begitu. Apa sih kamu? Gak perlu tahu lah itu. Aku kan banyak urusan. Namanya juga pebisnis. Yang penting kan aku pulang bawa uang banyak. Yeni terdiam sedih mendengar jawaban Taufik. Waktu berlalu, hubungan Taufik dan Mira semakin menjadi-jadi. Mereka akhirnya nekat mengambil keputusan untuk menikah siri. Sampai tiba suatu siang, Taufik sedang ada di rumah. Saat itu, dia sedang tidur siang. Mira memberanikan diri buat telepon Taufik. Sudah bisa diduga, pasti yang akan angkat teleponnya adalah Yeni, istri Taufik. Mendengar suara perempuan yang menelpon ke HP suaminya, Yeni bertanya, Ini siapa? Ada perlu apa cari suami saya? Mira jawab, Saya mau bicara sama Taufik. Ya, kamu siapa? Ada masalah apa sama Taufik? Ya udah, Taufiknya mana? Saya mau bicara sama dia. Yeni mulai terpancing emosinya. Emang kamu ada hubungan apa sama suami saya? Kok maksa? Lah, saya istri sirinya Taufik. Telepon dimatikan oleh Yeni. Taufik terbangun karena mendengar suara tangisan Yeni. Yeni yang saat itu sedang menangis, langsung histeris berteriak kepada Taufik. Siapa itu Mira? Taufiknya malah lebih galak menjawabnya. Mira siapa sih? Gak tahu. Aku gak kenal. Alah, bohong kamu, Mas. Mira itu istri kamu kan? Ngaku kamu. Aku udah tahu semuanya. Taufik kaget bukan kepalang. Mulutnya langsung kekunci. Dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. Taufik mengakui perbuatannya. Dia ceritakan semuanya ke Yeni.
Mulai dari awal bagaimana perkenalannya dengan Mira, sampai mereka menikah siri. Taufik menyesal, malu, dan merasa hilang harga diri. Dia meminta-minta maaf ke Yeni. Karena sebenarnya dia juga tidak ingin kehilangan Yeni. Dan tidak mau kalau sampai rumah tangganya berantakan. Taufik juga nggak tega ngeliat Yeni nangis terus-menerus karena kelakuannya. Sejak itu, Taufik berjanji agar bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dan memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Malamnya, Taufik langsung menelpon Mira dan menceritakan semua hal dan percakapan yang terjadi dengan Yeni tadi siang. Abis kejadian itu, Taufik mulai menunjukkan perubahannya. Sekarang, setiap selesai mengurus pekerjaannya, Taufik langsung pulang ke rumah. Mira terlupakan. Jelas aja Mira kesal dan marah. Jangankan datang ke rumah, ngasih kabar aja udah gak pernah lagi. Mira berniat mendatangi rumah Taufik dan istrinya. Niatnya ini dia ceritakan ke temannya Taufik. Hingga sampailah ke telinganya Taufik. Taufik takut. Dia langsung menelpon Mira. Kamu kenapa sih? Jangan bikin aku jadi ribet kayak gini lah. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau kamu adil dan bisa bagi waktu untuk aku juga. Saking cintanya Taufik sama Mira, Taufik menyetujui permintaan Mira. Diam-diam mereka kembali merajut asmara di belakang istri Taufik. Terulang kembali semua kelakuan-kelakuan yang pernah mereka lakukan dulu. Sampai suatu hari Mira chat WA ke Taufik untuk ngajakin ketemuan di rumah Fania, sahabat Mira. Bertemulah mereka di rumah Fania. Mereka ngobrol, bermesraan, saling melepas rindu yang selama ini tertahan. Saat mereka lagi asik-asiknya begitu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Yeni. Gila, ternyata Yeni diem-diem ngikutin Taufik sampai ke rumah Fania. Dia pengen ngegepin langsung apa yang dilakukan suaminya dengan perempuan yang bernama Mira. Yeni mendidih, amarahnya meledak-ledak, terjadilah keributan. Taufik habis dimaki, dan baku hantam pun terjadi antara Yeni dan Mira. Yeni menggampar wajahnya Mira. Mira balas jenggut kepala Yeni. Mereka saling teriak, saling gampar, saling jenggut. Mereka dilerai oleh Fania dan teman-temannya. Taufik membawa pulang Yeni dan Mira pun pulang ke rumahnya. Jelas, saat itu perasaan Yeni pasti sakit hati dan marah kepada Taufik dan Mira. Mira dan Taufik sudah 3 bulan tidak saling berkomunikasi. Semua akses diblokir oleh Taufik. Mira kelabakan. Sampai suatu hari Mira mendapatkan informasi bahwa anaknya Taufik yang pertama meninggal dunia. Setelah sebelumnya memang sakit selama 3 hari. Yeni sangat terpukul. Dia sangat histeris karena telah kehilangan anak pertamanya. Lalu dia teriak ke Taufik. Ini semua pasti ulahnya si Mira.
Dia pasti yang bikin anak kita sampai meninggal begini. Yeni nekat telepon Mira. Dia langsung maki-maki Mira dan menuduh Mira yang mengirimkan santet untuk anaknya sampai meninggal. Bahkan Yeni pun menantang Mira. Hebat kamu kalau sampai kamu bisa memiliki suami aku. Mira sakit hati dimaki-maki dan dituduh begitu. Dalam batinnya, Di, kalau aku mau, ngapain aku santet anaknya? Kenapa nggak Yeni aja sekalian yang aku santet? Mira gelap mata. Timbullah niat jahat di dalam hatinya. Langsung gerak cepat menghubungi kakaknya untuk mencari informasi dukun sakti supaya bisa santet Yeni dan Taufik agar mereka berpisah. Hari-hari berlalu, Taufik semakin jarang menghubungi Mira. Dia hanya mengirimkan uang untuk Mira dan anak-anaknya. Makinlah Mira gregetan karena dilihat dukunnya gak berhasil memisahkan Taufik dengan Yeni. Sibuklah dia mencari informasi dukun sakti ke sana kemari. Hingga tiba dia mendapatkan info ada dukun sakti di daerah Sukabumi. Dia ceritain semua permasalahan hidupnya dan tujuannya supaya bisa memisahkan Taufik dan Yeni, istri sahnya. Sang dukun siap membantu Mira. Hati Mira terasa sangat tenang dan dia sangat berharap semoga sang dukun bisa membantu mewujudkan keinginan. Baliklah Mira ke Bekasi. Benar aja. 2 hari setelah kepulangan Mira dari Sukabumi, tiba-tiba Taufik menelponnya. Ngasih tahu bahwa Taufik mau pulang ke rumah Mira. Mira senang bukan kepala. Di dalam batinnya dia bergumam. Mantap juga ini jampe-jampenya si dukun sakti. Taufik semakin sering pulang ke rumah Mira. Menghabiskan waktu berdua dengan Mira. Sampai mengabaikan Yeni. Seminggu kemudian, saat Mira on the way pulang berkendara motor, sehabis belanja di supermarket yang letaknya lumayan jauh dari rumahnya Mira. Ada 2 motor di sisi kanan dan kirinya Mira yang dengan sengaja menyerempet bagian belakang motornya Mira. Sehingga Mira pun oleng, nggak bisa kendaliin stang motornya lagi. Mira menabrak motor-motor yang ada di depannya dan tubuh Mira pun terpelanting ke jalanan. Sementara mobil-mobil yang ada di belakang Mira jadi tiba-tiba ngerem mendadak. Akhirnya terjadilah kecelakaan beruntun. Posisi motornya Mira menimpa kakinya Mira yang mengakibatkan kakinya patah. Juga ada korban meninggal dari kecelakaan tersebut. Warga sekitar menolong Mira dan korban-korban kecelakaan lainnya. Mira dibawa ke rumah sakit dan Taufik pun juga berusaha untuk dihubungi, tapi tidak diangkat teleponnya. Setelah beberapa hari menjalani operasi, patah kaki, dan perawatan selama di rumah sakit, akhirnya Mira diperbolehkan pulang ke rumahnya. Karena musibah yang terjadi ini, usaha kulinernya Mira jadi terbengkalai. Dan Mira juga sakit hati sama Taufik. Karena selama Mira berada di rumah sakit menjalani operasi patah kaki dan perawatan di rumah sakit, Taufik tidak ada kabar sama sekali
Jangankan datang menjenguk Mira, bahkan mencoba untuk menghubungi Mira pun tidak sama sekali. Taufik menghilang dari sejak terjadinya kecelakaan itu. Mira sakit hati, benci, dan dendam dengan Taufik. Dalam batinnya, Pasti dia lagi enak-enakan nih sama istrinya. Dia nggak peduli lagi sama aku. jiwa Mira terguncang. Hatinya merasa kesepian, terluka, putus asa, gak punya lagi tujuan hidup. Dia merasa tidak ada lagi orang yang mencintainya. Hanya satu yang ada di pikiran Mira, ingin mengakhiri hidupnya. Selama berhari-hari, hanya pikiran-pikiran itu saja yang berkecamuk di dalam otaknya Mira. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Saat pagi tiba, anak-anaknya udah berangkat sekolah. Mira sendirian di rumah. Matanya tertuju pada selendang panjang miliknya. Langsung aja dia ambil selendang panjang itu. Digantungkannya di salah satu, diikat kuat. Dia ambil kursi, naik ke atas kursi, dan pandangan Mira mulai gelap. Dia mulai gak sadarkan diri. Mira sekarang, saat Mira tersadar, membuka matanya, dia langsung melihat ke sekeliling. Ternyata dia sudah ada di rumah sakit. Dan ada Fania serta anak-anaknya Mira berada di sisi tempat tidur Mira yang sedang menangis dan berdoa agar Mira lekas sadar. Mira beruntung memiliki Fania, sahabatnya yang sangat tulus mengasihinya. Fania bercerita, rupanya pada saat itu memang Fania berniat ingin menjenguk Mira yang baru saja kelar operasi patah tulang kakinya. Ketika Fania sudah berada di depan rumah Mira, mengucapkan salam dan memanggil-manggil Mira, tapi tidak ada sahutan dari dalam rumahnya Mira. Perasaan Fania mulai gak enak. Dia mencoba langsung masuk aja ke dalam rumah Mira. Dan ternyata benar aja. Ketika Fania masuk ke dalam rumah Mira, dia lihat Mira posisinya selendangnya Mira. Dan kursi yang buat pijakan kakinya Mira sudah terjatuh. Mira saat itu sudah tidak sadarkan diri. Fania panik histeris. Dia langsung lari keluar rumah, meminta tolong dengan semua tetangga. Berteriak ke sana kemari dan segera membawa Mira ke rumah sakit. Alhamdulillah, Fania menyelamatkan Mira dari pikirannya yang pendek. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, seluruh anak-anak, sahabat, dan keluarga Mira berkumpul di rumah Mira. Menemani Mira ngobrol dan berusaha untuk menasehati Mira agar mau mengikhlaskan semua yang sudah terjadi dan melepaskan Taufik dari genggamannya. Malam harinya, Mira mencoba merenungkan nasihat-nasihat yang dia dengar tadi siang. Mira mencoba flashback dengan perjalanan kehidupan yang sudah dilalui. Dan air matanya tidak sanggup
dibendungnya lagi. Dulu aku dijahati. Lalu kenapa sekarang aku harus berubah malah jadi orang jahat? Hanya karena aku dendam dengan mantan suami dan selingkuhannya. Aku udah buang-buang waktu selama ini. Sampai aku gak sempat lagi memikirkan anak-anakku. Maafin aku ya Allah, maafin aku. Detik itu juga Mira akhirnya tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah kesalahan dan dosa besar. Mira berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukannya dulu. Dia tidak mau lagi mengambil yang bukan miliknya. Hari-hari berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Anak-anak Mira pun semakin tumbuh dewasa. Hidup Mira semakin tenang, usahanya juga semakin berkembang pesat. Rezeki yang datang berlimpah-limpah. Jiwanya sudah terpenuhi dan tidak pernah merasa kesepian lagi. Mira mengambil keputusan tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun. Saat ini dia hanya ingin fokus melihat tumbuh kembang anak-anaknya menjadi dewasa, dan dia ingin fokus beribadah, menenangkan hatinya, menikmati hidup barunya bersama anak-anaknya. Cita-citanya hanya satu, ingin hidup bahagia bersama anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya kelak. Oke, Mami Lovers, itu dia tadi kisah dari perjalanan kehidupan Almira di Bekasi. Hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Jangan pernah membenci orang. Apapun perbuatan buruk yang pernah dilakukannya kepadamu, jangan pernah menjadi orang yang penuh amarah dan dendam, karena itu hanya akan mengotori hatimu saja. Jangan pernah menjadi orang jahat hanya karena seseorang pernah berbuat buruk kepadamu. Tetaplah menjadi orang baik, karena segala kebaikan dan keburukan akan kembali kepada pelakunya. Terus belajar menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, dan tidak dendam. Jadi orang yang pemaaf, karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan di setiap sabar pasti ada ganjarannya. Terima kasih banyak untuk semua Mami Lovers yang telah menonton video ini. Dan untuk kamu yang juga ingin mengirimkan cerita perjalanan kehidupanmu atau kisah apapun yang pernah kamu alami, boleh langsung kirim ke email Mami di curhatneti@gmail.com. Mami pamit undur diri. Ditunggu next videonya. Sampai jumpa. Bye.